du soleil, près du soleil, Florida. Ya, selamat pagi good people. Saat ini saya berada di lapangan Lanut J. Adimara dalam program serbuan vaksin yang diselenggarakan di beberapa tempat. Salah satunya di Lanut J. Adimara, kemudian di halaman Polres Merauke dan juga di Kodim. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Titi dari Dinkes Kesehatan dan juga didampingi dengan Kakes yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan serbuan vaksin hari ini. Nah, good people, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Titi terkait pemberian vaksin tahap ketiga untuk dosis pertama saat ini di Lanut J. Adimara. Ya, selamat pagi Bu Titi, senang sekali bisa diberikan kesempatan ini untuk bisa berbincang-bincang, memberikan informasi juga kepada masyarakat. Nah, pada pelaksanaan kegiatan ini pemberian vaksin tahap ketiga. Iya. Ya. Jadi mulai dari minggu lalu kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke sudah memberikan pelayanan dosis ketiga tahap 1 bagi masyarakat. Ya. Dengan menjalin hubungan kerjasama dengan semua stakeholder, dalam hal ini TNI, Polri dan polisi, untuk bagaimana penggerakan kepada masyarakat, kemudian sumber daya yang ada di anggota dan Polri, sama-sama kita memberikan pelayanan kepada masyarakat vaksinasi COVID tahap ketiga, yaitu untuk masyarakat umum. Kemudian ada tambahan pada mulai hari ini kita memberikan pelayanan usia 12 tahun ke atas. Jadi mulai 12 tahun ke atas kita mulai memberikan pelayanan pada hari ini. Tujuannya supaya terciptanya herd immunity atau kekebalan masyarakat, yaitu sekitar 75% untuk seluruh masyarakat Kabupaten Merauke terlindungi daripada COVID-19. Baik. Untuk di Kabupaten Merauke sendiri ini berapa vaksin yang tersedia dan juga target dari penduduk juga yang bisa divaksin? Ya, kalau untuk vaksin yang tersedia itu kami sesuaikan dengan kebutuhan kami. Ketika kebutuhannya berkurang, kami langsung minta, nanti akan disuplai. Jadi sekarang masalah vaksin tidak ada masalah. Seperti dulu pelaksanaan tahap 1 dan tahap 2 kita terkendala vaksin, tapi kalau sekarang stok sudah cukup banyak. Targetnya itu tadi 75% dari masyarakat usia 12 tahun ke atas harus kami berikan vaksinasi. Itu targetnya. Ya, untuk kakek sendiri yang bertanggung jawab pada pemberian vaksin di Lanut J. Adimara ya, saat ini yang tersedia untuk masyarakat berapa banyak? Sebenarnya kita mentargetkan 150 orang. Tapi saya paksa 300. Nah, hari ini kita dapat dukungan vaksin sebanyak total 300 orang. 300 dosis ya, untuk 300 orang. Iya. Nah, kalau masih ada waktu dan tenaga masih oke, bersedia ditambah kan? Oh, kalau saya siap, makanya kita tanya tim yang lainnya. Kalau siap, kita siap. Iya. Oke, baik. Nah, ini yang menarik 12 tahun ke atas ya. Ini saya sendiri baru tahu nih Ibu Titi, apakah informasi ini juga sudah jauh-jauh hari disampaikan, karena yang kami dapatkan informasi itu 17 tahun ke atas. Ya, jadi juknisnya baru keluar 2 hari yang lalu. Nah, jadi kita mulai laksanakan sosialisasi. Tadi Bapak Kadinkes melaksanakan sosialisasi juga di RRI bahwa vaksinasi boleh diberikan. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sudah keluar, 12 tahun ke atas sudah mulai bisa diberikan vaksinasi. Iya. Artinya secara apakah itu juga maksudnya dasar dari pemberian vaksin umur 12 tahun nih Ibu Titi? Ya, dasar adalah surat edaran daripada Menteri Kesehatan melalui Ditjen P2PL. Sudah ada. Iya. Kakak Nona bisa download. Iya. Iya. Oke. Apakah karena maksudnya itu seperti kita ketahui ya, dengan berkembangnya varian-varian dari COVID ini sehingga itu juga menjadi kepedulian dari pemerintah untuk menyediakan vaksin dan itu bisa mulai dari umur 12 tahun seperti itu untuk tujuannya untuk herd immunity ini. Salah satu dasar kenapa sekarang usia 12 adalah
tingkat keterpaparan daripada usia yang dulunya adalah usia produktif dan kelompok rentan mulai bergeser kepada usia anak. Anak kan batasnya sampai 18 tahun ya, kemarin anak itu belum bisa. Nah, dari hasil penelitian dan data-data yang menunjukkan bahwa kelompok rentan dalam hal ini lansia, setelah kita beri vaksin, ketika mereka terpapar, sakitnya tidak separah kalau tidak terpapar. Nah, ternyata pada usia 18 tahun ke bawah yang kita tidak vaksinasi, yang sekarang kasusnya semakin banyak itu, ketika mereka terkena COVID, dia akan jadi parah. Sehingga berdasarkan penelitian dan rekomendasi dari dokter spesialis anak untuk menyatakan bahwa vaksin ini aman, direkomendasikan kepada Kementerian Kesehatan setelah melalui uji klinis di BPOM, akhirnya boleh diberikan kepada anak usia 12 tahun, mulai dari 12 tahun. Ya. Dari informasi yang kami dapatkan juga itu kan banyak sekali justru yang terpapar tuh Anak, anak ya. ya, apalagi sekarang mulai ada wacana untuk sekolah tatap muka. Ya. Gurunya kami sudah beri vaksinasi kalau masuk dalam kategori tahap 2 pelayan publik. Nah, ini anaknya, dan tren kepada anak yang terpapar itu sekarang juga meningkat. Oke, baik. Nah, sejauh ini Kakes di hari ini mulai masyarakat berdatangan mulai dari jam berapa tadi? Karena kita memberikan jadwal jam 8.30, ternyata dari jam 8 kita sudah kedatangan para orang-orang yang kita sebut sasaran. Jadi menunjukkan antusias dari masyarakat atau sasaran yang ada di sekitar kita sangat besar. Sehingga bagus sekali seperti yang disampaikan Bu Titi, segera divaksinasi semuanya dan segera tercapai tujuan yaitu herd immunity-nya meningkat. Demikian. Oke, tadi dari penjelasan Ibu Titi sangat menarik sekali. Vaksin ini diberikan juga untuk anak 12 tahun ke atas ya. Tapi kalau kita lihat ini belum banyak juga kok orang tua yang membawa anak-anaknya. Berarti ini kan perlu lagi mungkin di tahap berikutnya lagi, sehingga informasi untuk kita juga bisa membawa anak-anak juga supaya mereka juga bisa terakomodir dengan pemberian vaksin ini ya, Ibu Titi ya. Artinya kalau dilihat dari Iya, karena memang peraturan ini baru ya, juknya ini baru, sehingga memang sekarang mungkin kebanyakan belum anak. Kemudian pendekatan untuk anak juga itu kita sudah membuat strategi dan sudah menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, kemudian PGRI, kemudian kemarin saya ke Musamus itu kita sudah membuat schedule. Oke. Kan anak baru masuk sekolah mulai tanggal 5 ya. Nah, kita integrasikan di situ, bisa melalui pendekatan distribusi ke setiap puskesmas ya. Atau nanti seperti bapak-bapak dari Auri, dari Polres itu yang untuk membackup yang usia dewasa, sehingga kita sama-sama bekerja untuk menghasilkan suatu perlindungan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, karena akhir-akhir ini memang kasus di Kabupaten Merauke meningkat sangat signifikan dan kematian hampir setiap hari, sangat sedih. Satu-satu kemarin justru ada usia anak yang bukan anak sih, sudah dewasa sebenarnya, tapi belum tervaksinasi juga akhirnya meninggal. Oke. Nah, pada kesempatan ini pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat, terutama bagaimana kepedulian dari setiap orang tua jika nanti sudah diberlakukan tahap berikutnya untuk anak-anak ya. Ini kan juga bagian dari perlindungan dan perhatian dari pemerintah. Ini menjadi menarik sekali karena setiap tanggal 23 Juli Good People kita akan peringati juga sebagai Hari Anak Nasional. Nah, mungkin salah satu cara melindungi anak-anak dari pemerintah yaitu pemberian vaksin kepada anak-anak di atas usia 12 tahun. Nah, ini mungkin bisa menjadi momen juga bagi kita di kabupaten untuk memanfaatkan momen ini ya untuk pemberian vaksin juga, sehingga membangun kesadaran dari setiap orang tua untuk bisa membawa anak-anaknya untuk divaksin. Iya betul, sebenarnya sehat itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab orang kesehatan saja. Jadi tanggung jawab orang tua dan kita semuanya masyarakat, termasuk dalam sini adalah keluarga. Nah,
pada Hari Anak, itu mungkin juga kita bisa gunakan momen untuk memberikan perlindungan terutama untuk anak usia 12 karena kategori anak itu kan masih sangat luas, di bawah 12 juga anak, tapi ini sekarang kita batasi dulu mulai 12 tahun ke atas kita berikan. Oke, dengan semakin banyak orang yang care, semakin banyak orang yang peduli, saya rasa kita akan sama-sama bisa keluar dari masa-masa yang sulit ini. Ya, sedikit yang ingin kita ketahui, apakah sejauh ini dari tingkat pasien yang terpapar ada usia anak juga? Ada, usia anak ada, yang 2 tahun ada, justru ada, ibu hamil ada, ibu bersalin ada, lengkap semua. Baik. Nah, baik good people, kita akan dengarkan juga closing statement dari Kakes dan juga dari Ibu Titi untuk kita semua. Closing statement. Kami menyediakan fasilitas bagi Bapak, Ibu, dan Bapak Ibu yang mempunyai anak. Silakan kita melaksanakan vaksin. Semoga kita sehat selalu sampai dengan tercapai cita-cita dari anak, Bapak, dan Ibu semuanya. Demikian. Nah, dari Bu Titi, closing statement untuk masyarakat Merauke. Iya, Bapak Ibu dan mungkin remaja tidak usah khawatir terkait dengan masalah vaksin. Banyak hoax yang beredar tentang vaksin, tetapi dari segi manfaatnya, lebih banyak manfaatnya kita beri vaksin daripada tidak. Kemudian ingat, vaksin bukan membuat kita kebal, jadi kita bebas tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak, tapi vaksin memberikan perlindungan. Tubuh jadi mengenali ada yang masuk virus baru, kemudian dia bisa memberikan perlindungan ke kita. Kalau kita terpapar, kita tidak separah kalau kita tidak divaksin. Jadi ayo, ini kesempatan, ini gratis. Bapak-bapak angkatan, bapak-bapak polisi semua memfasilitasi kegiatan ini. Jadi mari manfaatkan momen-momen yang sudah disiapkan oleh pemerintah sehingga kita bersama-sama bisa menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang tercinta kita, menjaga orang-orang di sekitar kita yang karena satu dan lain hal, umpamanya karena hipertensi, karena jantung, tidak bisa divaksin. Itu gunanya kita vaksinasi. Baik. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Kakes. Oke. Baik, selamat siang. Pada hari ini kami Lanut Johannes Abraham Dimara Merauke melaksanakan serbuan vaksinasi dengan tujuan adalah mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity. Adapun kami di sini bekerja sama dengan beberapa instansi, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, kemudian Klinik Kesehatan Rimba Jaya, dan beberapa tenaga kesehatan lainnya melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat
yang pada hari ini bisa tercapai 350 vaksinasi. Oleh karenanya kembali lagi, segala sesuatunya kita dalam menjaga kesehatan tentunya kita harus bisa disiplin. Adapun kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan bukan hanya di Lanut Johannes Abraham Dimara, tapi seluruh satuan jajaran TNI, Polri yang berada di Kabupaten Merauke ini, baik itu Korem dan Lantamal 11 Merauke, Kodim, serta Polres Merauke. Khusus untuk hari Sabtu ini, kita bersama-sama tentunya melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan vaksinasi ini tersebar di beberapa tempat. Sehingga memang untuk Lanut Johannes Abraham Dimara ini kita laksanakan sengaja di klinik kesehatan Lanut Johannes Abraham Dimara. Pertama-tama, pemberian apresiasi atas antusias masyarakat melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini kita lihat membludak sekali dan bersemangat. Tentunya kami berharap bahwa walaupun sudah kita laksanakan vaksinasi, namun kita harus tetap disiplin dalam melaksanakan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.